Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Zulfani, NIM 23011119130278, akan melakukan check up terhadap ternak sapi potong sebagai tugas praktikum IKT kelas D. Baik, tadi setelah saya melakukan wawancara pada pengurus sapi di sini, dalam wawancara anamnesa. Dalam wawancara anamnesa, saya telah mendapatkan beberapa data sebagai berikut. Nama pemilik adalah Saudara Ivan, kemudian alamat rumahnya di Limau Manis, Kota Padang. Pendidikan terakhir beliau adalah SMP. Mulai beternak sejak 6 tahun belakangan. Kemudian ilmu beternak dapat dari Balai Pelatihan Rumah Potong Hewan, dan juga dari pengalaman pribadi. Lalu jumlah ternak yang ada di sekitar di sini lebih kurang sekitar 29 ekor. Bagaimana cara mengetahui kalau ternak sakit? Beliau mengatakan jika nafsu makan hewan sapi ini turun. Kemudian ingus keluar ingus, lalu malas-malasan, hanya duduk terus dan kurang aktif. Dia nama penyakit yang pernah menyerang, kata beliau, itu ada seperti mencret, diare, kemudian keluar lendir yang berlebih dari hidung. Lalu cara mengatasi apabila terkena penyakit itu dengan memperbanyak air minum, dan juga makan harus diatur dengan baik. Lalu untuk mencegah penyakit, kata beliau, itu dengan membersihkan kandang. Nah, jika dengan kandang kotor, kata beliau, bobot badan sapi dapat menurun. Dan juga dengan memandikan ternak sampai bersih. Lalu pakan yang diberikan pada saat ini yang barusan habis yaitu fermentasi jagung, ampas tahu, bungkil sawit, kulit ubi, dan hijauan. Kemudian cara membersihkan tubuh ternak yaitu dengan cara dimandikan dengan semprot air dan juga digosok. Cara membersihkan kotoran yang ada di lantai yaitu dengan cara disemprot air dan disapu. Terakhir, cara membuang kotoran yang menumpuk itu dikumpulkan lalu dimasukkan ke karung dan dibuang atau diberikan kepada petani untuk dijadikan pupuk. Oke. Baik, selanjutnya itu adalah pengamatan kondisi lingkungan dan kandang ternak. Jarak kandang dengan rumah cukup jauh, ya, itu bagian dari rumah. Namun itu juga masih kantor, belum rumah. Rumah ada di balik gerbang karena di sini adalah RPH. Kemudian apakah lingkungan mendukung? Di sini lingkungan cukup sejuk dan juga ada atap, dan di situ ada rumputan sehingga menambah suasana sejuk di sini. Lagian juga di sini lebih dekat ke perbukitan, jadi cuaca tidak terlalu panas. Kemudian ternak lain di sekitar kandang ada kerbau di bagian kandang sebelah sana. Lalu sumber air dari pipa keran air. Selanjutnya kondisi saluran pembuangan feses. Di sini tidak ada saluran pembuangan, hanya nanti jika feses sudah menumpuk maka akan dibersihkan dengan cara disapu. Lalu tanaman di sekitar kandang hanya ada rumput liar. Ini ada rumput liar. Lalu suhu udara dan tiupan angin. Di sini saya merasakan suhu udara cukup sejuk, tiupan angin juga cukup kencang. Lalu sifat bangunan kandang, atap dari seng, kemudian kandang dari semen dan dibatasi oleh besi-besi ini. Sifat bangunan kandang saya rasa ini cukup baik dengan udara yang dapat keluar masuk dengan bebas. Lalu kebersihan alas kandang saya nilai sangat cukup kotor.
cukup kotor ya, karena feses sudah banyak tumpuk. Kemudian tempat pakan dan minum dibuat dari semen, cekungan semen ya. Lalu kemudian kondisi lain yang kurang memenuhi syarat menurut saya adalah, nah ini nih, dia berkelahi, tidak ada yang jaga, tidak ada yang menjagakan. Menurut saya yang kurang memadai adalah tempat air minum. Tempat air minumnya terpisah di sini. Dan lumayan jauh dari jangkauan sapi. Sejak tadi saya belum melihat sapi pergi minum ke sini. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan ternak sapi potong. Itu dengan komoditasnya, yaitu adalah sapi. Ini sapi dari dari ras dan bangsa BX Australia. Begitu kata penuturan peternaknya. Kemudian dari jenis kelamin sendiri di sini campur, ada jantan dan betina. Lalu umur rata-rata sekitar 4 sampai 5 bulan. Dan lokasi ternak yaitu di Kota Padang. Spesifiknya itu Aye Pacah pada rumah potong hewan. Terus nama pemiliknya yaitu adalah saudara Ivan yang juga sekaligus pekerja di sini. Pengamatan tingkah laku ternak. Posisi ternak di sini yaitu berkelompok. Kemudian aktivitas ternak yaitu aktif bergerak. Lihatlah ini saking aktifnya. Kemudian posisi berdiri normal. Nafsu makan ternak cukup baik, sangat baik. Dengan buktinya cepat menghabiskan makanan. Kemudian nafsu minum juga baik. Bagian tubuh yang tidak aktif bergerak tidak ada, semuanya bagian tubuh sehat, terpantau sehat. Kemudian permukaan kulit cukup bersih. Kemudian kelainan di permukaan tubuh tidak ada. Kemudian moncong hidung, kondisi lubang-lubang hidung seperti matanya bersih, hidung juga bersih, tidak ada penyakit, tanda-tanda penyakit. Kemudian pemeriksaan kelainan pada tubuh. Bagian dinding perut sebelah kiri, karena sapi ini jauh dan tidak dapat disentuh, dan juga sapi ini cukup liar. Jadi tidak bisa, tangan saya tidak sampai ke dalam. Jadi jika dilihat bagian perut sapi ini sebelah kiri dan kanannya tidak ada pembengkakan, terlihat normal. Kemudian juga tidak ada luka, tidak ada tumor kulit yang terlihat dari luar. Dan dari ukuran tubuh sapi ini yang sehat, bisa diprediksi bahwa ruminasinya cukup baik ya. Pemeriksaan status fisiologi tubuh. Gerakan nafas kita coba, karena sapi ini liar, dia agak sulit untuk mengecek nafasnya, tapi jika dirasakan nafasnya cukup baik, detak nafasnya. Ningrum 2017 menyatakan bahwa respirasi normal pada sapi adalah 15 sampai 35 kali per menit. Kemudian gerakan rumen tidak dapat saya check up karena tidak ada stetoskop. Setiaji et al. 2011 menyatakan bahwa stetoskop dipakai untuk mendeteksi bunyi jantung dan paru-paru agar kondisi kesehatan dapat diketahui. Amino et al. 2018 menyatakan bahwa ruminasi rata-rata normal pada sapi potong adalah 55 kali per menit. Kemudian gerakan nafas sendiri dapat diukur dengan meletakkan tangan pada hidung sapi dan ditunggu selama 1 menit. Kemudian detak jantung dapat diukur dengan stetoskop. Rona et al. 2016 menyatakan bahwa frekuensi detak jantung normal pada sapi dewasa adalah 55-80 kali per menit. Denyut nadi dapat kita ukur dengan meletakkan tangan di bagian pangkal ekor, namun karena bagian sapinya jauh jadi tidak bisa saya lakukan check up. Temperatur rektal
juga kita dapat melakukan check up dengan termometer. Nursi et al. 2013 menyatakan bahwa termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nawaan 2006 menyatakan bahwa kisaran suhu rektal normal pada sapi adalah 37,8 sampai 39,4 derajat Celcius. Kemudian kebersihan kandang di sini cukup, ini kurang bersih karena feses juga berserakan, belum dibersihkan. Kemudian kebersihan lingkungan cukup bersih, kebersihan lingkungan kandang, karena ini di rumah potong hewan ya. Kemudian penampungan feses hanya di lantai. Tempat makan dan minum ini dibuatkan dengan semen berbentuk cekungan ini. Kemudian ektoparasit yang terlihat di bagian ini tidak ada ya. Tidak ada bagian ektoparasit.